Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat, jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan untuk mencegah COVID-19. Kita lanjutkan belajar kita di tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Di sini nanti kita akan belajar tentang benda yang terbuat dari kayu serta kegunaannya, kemudian tentang musyawarah dan gerakan melempar dan menangkap bola. Kita ke pembelajaran yang pertama dulu tentang benda yang terbuat dari kayu. Dibuka bukunya halaman 12. Di sini ada bacaan judulnya Benda terbuat dari kayu. Kita baca. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, dari bacaan ini kita dapat memperoleh beberapa informasi tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Jadi, kayu itu bisa dimanfaatkan untuk dibuat menjadi lemari, kursi, kemudian kerajinan seperti patung dan figura. Nah, untuk membuat benda-benda yang terbuat dari kayu itu memerlukan beberapa proses. Tadi yang pertama adalah dengan cara menebang pohon, kemudian pohonnya dipotong menjadi gelondongan atau log. Setelah itu dipotong-potong sesuai keperluan, dijemur, kemudian bisa dibuat menjadi kursi, meja, patung ataupun figura. Nah, di sini ada pertanyaan, kalian jawab. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1 sampai nomor 4. Cara menjawabnya adalah berdasarkan bacaan yang sudah Pak Guru baca tadi. Selanjutnya adalah tentang benda-benda yang terbuat dari kayu dan kegunaannya. Kalian perhatikan di sini. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan nama benda yang terbuat dari kayu. Kemudian kegunaannya. Contohnya meja. Meja itu terbuat dari kayu. Kegunaannya bisa untuk menulis, belajar. Kemudian kalau meja makan bisa untuk tempat makan. Selanjutnya adalah tentang bermusyawarah. Dibuka halaman 15. Di sini ada bacaan, kita baca dulu. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akibatnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat.
Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, ini kalian tulis nanti. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya. Jadi musyawarah itu adalah membahas bersama suatu masalah, kemudian mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya kalian jawab pertanyaan ini. Bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, ini kalian jawab ini pertanyaan tentang hutan tadi, penebangan liar. Ada 3 soal nih ya. Nomor 1, di Desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Kemudian apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Jawab, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Nah, ini kalian jawab pertanyaannya ya. Selanjutnya adalah masih tentang musyawarah. Ini kalian jawab juga. Nomor 1, apakah musyawarah dilakukan berjalan dengan lancar? Nah, ini kalian perhatikan, ini kalian seakan-akan sedang bermusyawarah dengan teman-teman kalian. Kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman di bawah ini. Ya, nomor 1, apakah musyawarah dilakukan berjalan lancar? Nomor 2, apakah semua teman memberikan pendapatnya? Nomor 3, apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Berikan alasanmu, ya. Selanjutnya dijawab, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Kira-kira apa? Kalau ada masalah, kemudian keputusannya tidak diambil secara bersama-sama, hanya sendiri, yang terjadi apa? Kemudian dijawab juga ini, mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Dijawab juga. Selanjutnya adalah tentang gerakan menangkap dan melempar bola. Ini kalian perhatikan saja. Ini ada gerakan dasar melempar bola. Kalian lihat. Yang pertama, bola diletakkan di tangan, kemudian tangan kanannya mengepalkan, kemudian didorong bolanya. Yang menangkap, gunakan kedua tangan, kemudian bersiap, tangkap bolanya. Nah, ini gerakan kombinasinya. Ada yang melempar dan ada yang menangkap, kemudian bergantian melempar, yang sebelahnya menangkap. Ya, Pak Guru tunggu jawaban tugasnya. Jadi tugasnya tadi adalah yang pertama, menjawab pertanyaan berdasarkan wacana tentang benda yang terbuat dari kayu, nomor 1 sampai 4. Kemudian selanjutnya adalah menuliskan nama benda yang terbuat dari kayu dan kegunaannya. Lalu tentang musyawarah berdasarkan wacana penebangan liar. Juga tentang musyawarah. Musyawarah itu harus dilakukan bersama, tujuannya apa? Nah, itu saja, yang ini diperhatikan saja gambarnya. Pak Guru tunggu jawabannya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.